Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustadz Afif. Insya Allah di pekan ketiga ini Ustadz akan menerangkan tentang gerak non lokomotor. Tetapi saya sampaikan dulu spiritual paradigmnya ya. Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang ataupun senggang. Untuk itu kita manfaatkan nikmat sehat itu sebaik mungkin ya. Kombinasi gerak non lokomotor. Nah, tujuan pembelajarannya pertama memahami pengertian gerak non lokomotor, kedua memahami kombinasi gerak non lokomotor, tiga memperagakan kombinasi gerak non lokomotor. Nah, kemarin sudah disampaikan juga gerak dasar non lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tanpa atau hanya sedikit sekali bergerak dari daerah tumpuannya. Nah, kombinasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan. Kombinasi gerak dasar non-lokomotor merupakan gabungan gerak dasar non-lokomotor, contohnya meliuk, menggoyangkan pinggul, bahu, menarik, menekuk, dan memutar. Yang pertama, mengayun dan meliukkan badan. A. Mengayun lengan ke atas. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, berdiri tegak, pandangan ke arah depan, luruskan kedua lengan ke atas, kemudian gerakkan lengan ke belakang, geser kaki kiri ke samping. Yang keenam, liukkan badan ke kiri diiringi rentangan kedua lengan ke samping. Ketujuh, lakukan gerakan ini bergantian ke kiri dan ke kanan. Yang B, mengayun lengan ke samping. Cara melakukannya, yang pertama, berdiri tegak, kedua, pandangan ke arah depan, yang ketiga, kedua lengan direntangkan, yang keempat, ayun lengan ke kanan dan ke kiri, selanjutnya ayun lengan kanan ke kanan, yang kelima, ayun lengan kiri ke kanan dan lengan kiri ke kiri. Terakhir, lakukan gerakan ini bergantian ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, membungkuk menyentuh kaki. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, berdiri tegak dan buka kaki selebar bahu atau kangkang. Yang B, kedua lengan lurus ke atas. Selanjutnya, bungkukkan badan sambil mengayun lengan ke bawah. Selanjutnya, sentuh kaki kiri. Yang nomor 5, badan kembali berdiri dengan kaki kangkang. Selanjutnya, bungkukkan badan sambil mengayun lengan ke bawah. Selanjutnya, sentuh kaki kanan. Yang terakhir, dan kembali berdiri dengan kaki kangkang. Oke, yang ketiga, mengayun, membungkuk dan menekuk. Bagaimana caranya? A. Sikap permulaan berdiri tegak, kaki rapat. Yang B, pandangan lurus ke depan. Yang C, kedua lengan lurus ke samping paha. Yang D, pada apa-apa pertama, lakukan gerakan mengayun kedua lengan ke atas lalu diputar dan diikuti gerakan tubuh di atas pinggang. Yang E, pada apa-apa kedua, kombinasikan gerakan mengayun dengan gerakan pembungkukan badan. F, pada apa-apa ketiga, angkat tangan ke atas sambil menekuk lutut. Nah, yang keempat, menirukan gerak jarum jam. Gimana cara melakukannya? A. Buatlah kelompok yang terdiri dari 8 atau 10 siswa, kemudian berdiri melingkar dengan jarak selebar rentangan tangan. Yang C, angkat kedua tanganmu ke atas. Selanjutnya, putar badan ke kanan, ke bawah, ke kiri, sampai ke atas lagi. Selanjutnya, hentikan putaran searah angka yang disebutkan guru kalian. Misalnya, jam 9 berarti berhenti dan melihat ke sebelah kiri. Jam 6 berarti berhenti dan membungkuk ke bawah, dan seterusnya. F. Setiap berhenti harus menahan diri selama 3 detik, kemudian putar lagi seperti semula. Nah, untuk estafet tali, cara melakukannya: A. Buat kelompok yang beranggotakan 5-7 siswa. B. Siapkan tali panjangnya sekitar 1 meter. Yang C. Baris berbanjar dengan jarak masing-masing 2 meter. Yang D. Pegang kedua ujung tali dengan kedua tangan. E. Berdiri menghadap barisan kelompok. Selanjutnya, rentangkan kedua tangan ke atas. Lalu bungkukkan badanmu
ke depan dan posisi kedua tangan lurus. Selanjutnya putar badan ke kiri dan lanjutkan ke kanan. Kemudian berdiri tegak dan lemparkan ujung tali ke arah teman kelompok. Setelah tali berhasil dipegang oleh teman kelompok, balik kanan dan lakukan rangkaian gerakan yang sama untuk pemain berikutnya. Kemudian lakukan permainan dengan sportif dan kerjasama yang baik agar lebih menyenangkan. Terakhir, selama melakukan permainan tidak boleh berpindah tempat. Oke, yang keenam, pohon tertiup angin. Cara melakukannya: A. Buat barisan membentuk lingkaran besar. Kemudian berdiri dan angkat kedua tanganmu ke atas. Yang ketiga, dengarkan apa-apa dari guru. Jika guru mengatakan awas ada angin laut, segera liukkan tubuh ke arah kanan. Jika guru mengatakan awas ada angin darat, segera liukkan ke tubuh ke kiri. Jika guru mengatakan awas ada angin ribut, segera liukkan tubuh ke segala arah dengan cepat. Yang terakhir, beri jarak antar teman agar gerakan yang dilakukan tidak mengenai atau agar tidak saling mengganggu. Nah, yang 7, duduk jongkok, berdiri dan mengayun lengan. Gimana cara melakukannya? Yang pertama, awali dengan posisi berdiri tegak dan kedua tangan berada di samping badan. Selanjutnya, turunkan badan sehingga mencapai posisi duduk jongkok. Selanjutnya, pada saat bergerak ke posisi duduk, ayunkan kedua lengan ke depan sehingga lurus ke depan. Selanjutnya, kembali ke posisi awal, yaitu berdiri tegak dengan kedua tangan berada di samping badan. Kemudian turunkan kembali badan sehingga mencapai posisi duduk jongkok. Kemudian ayunkan kedua lengan ke depan sehingga lurus ke depan. Kemudian ulangi gerakan duduk jongkok berdiri hingga beberapa kali. Hitungan terakhir lakukan dengan hati-hati agar tidak mengalami cedera. Nah, nomor 8, gerak memutar badan dan mengayun lengan. Cara melakukannya bagaimana? Pertama, A. Badan berdiri tegak, kemudian posisi kedua tangan di samping badan, gunakan kaki sebagai tumpuan. Turunkan badan sedikit ke bawah sebagai awalan untuk melakukan lompatan. B. Hentakkan kaki untuk melompat. Lompatan dilakukan ke atas. Pada saat melompat, putar badan dan ayunkan kedua lengan searah jarum jam hingga 180 derajat. Kemudian lakukan pendaratan dengan sedikit menekuk lutut atau mengeper ya. Yang H, lakukan lompatan yang diiringi dengan memutar badan dan mengayun kedua lengan sekali lagi searah jarum jam sehingga posisi seperti semula. Lanjutannya, lakukan ke arah berlawanan dengan gerakan pertama dan kedua atau berlawanan jarum jam sebanyak berapa kali? 2 kali. Terakhir, lakukan dengan hati-hati. Nah, yang terakhir, gerak berjinjit dan mengayunkan kepala. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, berdiri tegak, posisi dengan bertolak pinggang. Posisi tangan bertolak pinggang. C. Pandangan lurus ke depan. Lanjutannya, angkat tumit ke atas secara perlahan sehingga tumpuan hanya pada jari-jari kaki. Selanjutnya, setelah posisi jinjit, anggukkan kepala 2 kali. Kemudian turunkan kembali tumit sehingga seluruh telapak kaki menapak pada lantai. Yang G, ulangi gerakan jinjit, kemudian anggukan kepala sebanyak 2 kali. Terakhir, lakukan secara berulang-ulang dengan hati-hati supaya tidak cedera. Nah, baik, secara detail Ustaz sampaikan ya bagaimana cara melakukan berbagai gerak non lokomotor ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.